Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal seluruh teman-teman yang ada. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit tentang usaha dan dunia kewirausahaan ya oleh teman-teman dari alumni IPB seperti itu. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Ya. Jadi sebelum menjelaskan beberapa hal, saya coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprianto. Ya, Aprianto saja sebenarnya kalau dari orang tua, tapi kalau di keseharian biasanya saya memperkenalkan diri sebagai Aprianto Hamzah ya dari nama orang tua saya, Bapak ya. Eh, untuk lulusannya dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB angkatan 36 ya, masuk di tahun 1999. Nah, tapi hanya S1 saja ya, tidak mengambil koasnya. Jadi tidak bergelar dokter hewan, tapi hanya Aprianto Hamzah SKH. Nah, selain eh, kuliah formal di Fakultas Kedokteran Hewan, saya sempat mengambil keilmuan di bidang grafologi. Ya, grafologi itu adalah salah satu terapan dari psikologi, terapan dari ilmu psikologi yang khusus menganalisa karakter seseorang dari tulisan dan tanda tangannya. Seperti itu. Nah, beberapa kali sebelum pandemi saya mengisi seminar di sekolah-sekolah di kampus di beberapa bidang usaha asuransi seperti itu, dan juga di dunia keguruan ya, musyawarah guru mata pelajaran dari mulai BK, matematika dan lain-lainnya seperti itu. Tapi sejak pandemi karena tidak boleh ada seminar besar ya, maka kegiatan saya hentikan sementara dan belum dimulai lagi. Untuk usaha sebenarnya ada beberapa ya yang sedang berjalan. Yang pertama yang berbentuk PT, ya, PT Catur Agro Sejahtera. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa orang, ya, 3 orang utama, salah satunya saya sendiri. Uh, Kalau yang 2 lainnya yaitu Omega Produce Center Indonesia, ini memang bentukan saya pribadi ya, ke arah bimbel, bimbel kursus dan lain-lainnya yang terkait dengan pendidikan. Gitu. Nah, untuk Karomah Bangsa ini adalah usaha pribadi saya yang berkaitan dengan produksi. Nah, biasanya ini penjualan barang-barang apapun itu melalui marketplace Shopee. Jadi arahnya adalah barang-barang yang murah ya. Jadi kalau saya lebih mengedepankan murah dan manfaat sebenarnya. Baik dari properti, edukasi dan produksi, biasanya harga saya di bawah teman-teman yang lain, teman-teman yang berkecimpung di bidang yang sama, tapi insya Allah untuk kualitas akan selalu terjaga. Seperti itu. Tapi hari ini, di kesempatan kali ini, saya akan lebih membahas dari sisi PT, ya, PT Catur Agro Sejahtera. Karena nanti arahnya habis untuk kerjasama dengan teman-teman alumni yang lain, lebih tepat untuk saya menjelaskan tentang PT Catur Agro Sejahtera. Nah, baik OPC dan KABA itu nanti di belakang hari kalau teman-teman ada yang mau mencari tahu lebih banyak lagi, kita bisa ngobrol lagi. Nah, untuk kontak saya bisa dihubungi di nomor handphone atau WA gitu ya. 0813-8833-5841. 0813-8833-5841 untuk simpatinya. Kalau untuk
Indosatnya 085 8833 19995. 085 8833 19995. Nah, untuk emailnya saya bisa di aprianto.omega@gmail.com untuk yang pribadi ya. Tapi kalau untuk yang PT bisa di catoragrosejahtera@gmail.com. Untuk medsos, kalau untuk pribadi saya tidak punya web ya. Lebih baik ke medsos perusahaan saja. catoragrosejahtera.com. Ya, di situ bisa dilihat secara lengkap namanya profil perusahaan, bidang usaha dan lain-lainnya. Ini jadi kesempatan kali ini hanya sedikit mengupas ya untuk gambaran awal saja. Seperti itu. Nah, jadi saya dititip pertanyaan oleh teman-teman panitia untuk menjelaskan sedikit dunia keluarga, dunia keluarga gitu ya. Ada apa dengan keluarga? Salah satunya nilai yang ditanam di keluarga. Sudah pasti hampir semua keluarga insya Allah menanamkan tentang kedisiplinan ya. Tidak ada satu keluarga pun saya yakin yang tidak menanamkan kedisiplinan. Nah, hanya tingkat-tingkatnya saja yang berbeda. Untuk yang kecil, untuk yang besar gitu, dan untuk pribadi kami sebagai orang tua. Mandiri itu hal yang pasti kami terapkan di keluarga sebisa mungkin. Tidak pernah apa ya nyerah dulu ya sebelum mencoba, itu mandiri gitu ya, dan juga usaha maksimal selalu kami tanamkan di anak-anak. Jadi kalau anak-anak ingin uh, mengikuti lomba gitu ya di sekolah gitu ya, atau mencoba sesuatu, jadi kita akan coba tanamkan yang penting usaha dulu aja ya, usaha dulu sampai mentok, misalnya di pertandingan, di perlombaan itu kita tanamkan kalau ingin menjadi juara harus berusahanya lebih dari yang biasa. Setelah kita berusaha lebih dari yang biasa, ternyata toh hasilnya tidak juara, itu bukan hal yang memalukan. Itu intinya. Dan itu berlaku kalau untuk dunia lainnya. Jadi kebetulan di rumah saya, anak saya yang usia 6 tahun pun sudah mulai belajar dagang di rumah ya. Jadi dia akan coba gunakan prinsip ini, usaha maksimal untuk mendapatkan pembeli seperti itu ya. Baik itu nanti akan benar-benar dapat pembeli atau tidak, itu urusan belakangan. Dia coba dulu seperti itu. Alhamdulillah kemarin terakhir kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan omset warungnya sendiri namanya Pojok Saipa, anak saya itu sudah mencapai omset 1 juta ya, yang jualan-jualan 2 ribuan seperti itu. Dan itu merupakan kebanggaan. Jadi bukan nilai omsetnya yang penting, tapi jiwa dagang dan jiwa untuk mencoba itu yang penting. Dan satu hal lagi yang selalu saya tanamkan adalah doa orang tua, seperti itu ya. Apapun doa yang dilantunkan oleh anak saya, doa mau belajar, doa mau makan, mau tidur, mau berangkat sekolah, mau berangkat di kendaraan, pasti diakhiri dengan doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi itu tidak pernah lepas dari mulutnya saat berdoa. Ya, jadi itu penting untuk kita sebagai orang tua, karena salah satu sedikit ini ya, sedikit mengingatnya bersama, salah satu amalan atau hal yang tidak terputus pahalanya adalah doa anak yang soleh soleha. Jadi semaksimal mungkin dari saya pribadi dan istri menanamkan bahwa doa orang tua itu tidak boleh putus, dan begitu juga kita ya, kita juga tidak pernah putus untuk mendoakan orang tua kita sendiri. Baik, itu untuk yang pribadi dan keluarga ya, silakan disaring saja, yang memang dirasa kurang penting ya dicuekin aja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah bisnis, awal bisnis ya. Jadi terus terang di setiap bisnis yang saya geluti, karena memang saya berasal dari seseorang di level yang sederhana gitu ya, tidak mempunyai banyak modal, tidak juga mempunyai banyak relasi, maka
awal bisnis selalu dengan modal yang seadanya, dengan kontak person yang seadanya. Kebetulan hari ini kita bahas tentang Catur Agro Sejahtera. Awal bisnis kami bertiga bertemu di satu momen yang pas. Jadi saya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi ya dengan teman-teman klien. Jadi saya Prianto gitu ya, yang satu lagi namanya Pak Sutrisno punya kemampuan di bidang IT, komputer, ya, web dan lain-lainnya. Yang satu lagi Pak Rahmat Hidayat, nah, itu beliau ahlinya di pertanahan, artinya berhubungan bagus dengan para pemilik tanah, berhubungan bagus dengan para warga. Jadi, nah di satu momen tertentu kami bertemu, ada situasi akhirnya kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyepakati kita akan mencoba untuk menjualkan salah satu lahan, kebetulan purnawirawan pensiunan TNI ya, kebetulan beliau banyak lahannya dan salah satu lahannya yang kurang lebih luasnya 3,6 hektar diminta kita untuk menjualkan ya, tanpa modal ya, tanpa modal sama sekali. Nah, kebetulan beliau sudah menjual lahan itu sudah lama, sudah tahunan, tapi tidak sama sekali terjual karena lahannya itu ada di atas gunung. Terus untuk mencapainya itu kita harus berjalan dulu seperti itu. Ya, kayaknya sih orang-orang kota tidak akan mau untuk membeli lahan di sana. Akhirnya karena kami ingin mencoba di bidang penjualan lahan, kami datang, kebetulan yang kenal dengan beliau namanya Pak Wayan Supatno. Sudah banyak beliau YouTube-nya, namanya Pak Tani, ya, di YouTube bisa dicari Pak Wayan Supatno. Nah, itu adalah yang mempercayakan ke kita tiga orang ini, yang beliau bilang tiga anak muda, ya, tiga anak muda untuk menjualkan lahannya. Ya, sekedar pengen tahu kesaktian anak muda seperti apa sih. Nah, kami tertantang untuk membuktikan diri sambil juga kami minta arahan, sharing bisnis. Kebetulan beliau juga adalah motivator dan sekaligus inilah pebisnis ulung lah ya di bidang pertanian. Nah, alhamdulillah lahan yang proyek pertama kita sebut Pesona Alam Fertility sold out 3,6 hektar kurang lebih dalam waktu 10 bulan ya. 10 bulan sold out. Dan salah satu yang membeli adalah Pak Mardani Alisera, ya, anggota DPR RI dari PKS seperti itu. Dan tidak kami pungkiri bahwa nama Pak Mardani adalah salah satu yang membuat lahan proyek kami sold out, digemari banyak pembeli. Nah, setelah itu kami buka proyek kedua karena menghormati Pak Mardani Alisera. Salah satunya kami menamakan proyek kedua dengan Pesona Bukit Madani, ya, PBM. Bukan Pesona Bukit Mardani tapi Pesona Bukit Madani gitu. Nah, sekarang masih berjalan proyek Pesona Bukit Madani, sudah masuk ke tahap 3. Dengan total luas saat ini kurang lebih 3 hektar dan insya Allah akan meluas menjadi 20 hektar. Tapi secara bertahap karena kami tidak ingin gerasak gerusuk membeli banyak lahan dan menjual banyak lahan tapi realisasinya tidak ada. Jadi kami lebih memilih membeli sedikit, jual, beli sedikit, jual, dan kami usahakan realisasi apapun yang kami janjikan ke teman-teman klien atau pembeli. Nah, lalu kami di masa pandemi mengalami pacak klik pembelian ya di tahun 2019, tahun kemarin ya, tahun kemarin 2019 ya mulai pandemi ya. Oke. Intinya tahun awal pandemi, April Maret itu kalau nggak salah di pandemi, Aprilnya kami membuka proyek yang ketiga. Nah, proyek yang ketiga itu adalah sangat menantang ya. Artinya dia adalah proyek yang termahal, Pesona Villa Siliwangi namanya. Termahal di antara proyek kami yang 1 dan 2, dan dibukanya justru di saat pandemi. Di saat dimana orang-orang mengalami penurunan penjualan, kita malah buka proyek gitu lah.
Memang luar biasa ininya, tantangannya dan boleh dibilang pertaruhannya, karena kan kita harus membayar ke owner gitu ya, ke owner lahan, sementara kita belum tahu bagaimana penjualan saat, momen pembelian sedang turun-turunnya. Tapi alhamdulillah, eee, Allah tetap menunjukkan keajaiban ke kami dengan segala niat baik dan doa dan usaha, kurang lebih 6 bulan lahan seluas 6.000 meter sold semua. Lalu kami kembangkan lagi menjadi 1 hektar dan dalam waktu kurang lebih 2 bulan sold lagi. Seperti itu. Kemudian kami bangun proyek keempat di awal tahun 2021 ya, sekitar bulan Maret lah kita buka proyek keempat dengan luas 1,8 hektar ya, dengan harga awal 350.000 per meternya. Kalau yang proyek pertama 150.000 per meter, proyek kedua berkisar 300.000 per meter, proyek ketiga saat buka 350.000 per meter, saat ini sudah 600.000 per meter. Nah, proyek keempat kita mulai di 350.000 per meter. Nah, jadi saya bukan memasarkan kapten saya ya, artinya ini penjelasan bahwa inilah perkembangan jalan dari awal usaha kami sampai saat ini. Nah, saat ini terakhir bulan ini insya Allah kami akan buka proyek kelima, namanya Pesona Villa Ciomas. Ya, kalau yang keempat Pesona Villa Sokaharja. Nah, kalau yang kelima ini Pesona Villa Ciomas. Nah, Ciomas itu bukan Ciomas Bogor ya, tapi Sungai Ciomas. Sungai Ciomas di Desa Sukaharja. Kebetulan coupling tersebut, kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Sungai Ciomas tersebut. Jadi kami namakan sebagai Pesona Villa Ciomas. Harga awal di 500.000. Seperti itu ya. Nah, jadi nantinya kami berharap sekali setiap kami buka proyek kami akan menyerap tenaga kerja. Karena konsep yang kami usung pertama adalah lahannya murah harganya, tapi pelayanannya pelayanan yang istimewa. Nah, kenapa bisa murah? Salah satu alasannya adalah kami hampir tidak pernah ya, menggunakan alat-alat berat. Alat berat yang kami gunakan paling cuma truk untuk ngangkut tanah gitu ya. Tapi yang namanya beko dan sejenisnya itu tidak pernah kami gunakan. Kami lebih memilih menggunakan tenaga warga. Pertama, efisiensi pengeluaran ya, efisiensi pengeluaran sehingga minim biaya produksi gitu ya, minim biaya gitu. Kedua, uang yang kami keluarkan itu lebih tersebar ke banyak orang gitu. Dan dibanding kalau kita beli beko ya, atau nyewa beko, yang dapat uang itu si supir beko dan yang punya bekonya. Tapi kalau pakai tenaga warga, puluhan warga itu dapat uang gitu. Walaupun memang tidak banyak, tapi dapat gitu loh. Itu yang kita pengen. Nah, terus nanti itu konsep yang kita usung. Nah, berikutnya yang kita usung dalam hal penjualan kafling, kita tahu kesulitan kesulitan para pembeli lahan adalah ngurus lahan gitu. Jadi kebanyakan setelah mereka beli dibiarkan akhirnya jadi liar. Nah, kita pengen menemukan dua hal utama dalam penjualan lahan kapling ini. Pertama adalah membantu menjualkan lahan para pemilik yang sudah sepuh. Jadi pemilik lahan ini sekarang sudah sepuh gitu. Mereka mau ngurus sendiri tidak bisa, sedangkan anak-anaknya sudah tidak terlalu mau gitu untuk mengurus lahan yang luas sekali. Nah, kedua, kita ingin membantu para pembeli lahan yang kebingungan nanti setelah beli lahan, lahannya mau diapain gitu, akhirnya dibiarkan liar seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai adalah kita bantu jual, lalu kita bantu si pembeli untuk mengolah lahannya, yaitu kita tanami dengan tanaman buah yang produktif, yang nilainya ekonomis, bukan hanya produktif ya, tapi ekonomis juga, secara harga bagus seperti itu. Karena tanamannya tanaman hobi, tanamannya tanaman terapi, yaitu duren ya. Kalau tanaman hobi tanaman duren, kalau tanaman terapi tanaman jeruk lemon California gitu. Dan juga tanaman yang bisa awet hasilnya, yaitu tanaman kopi. Ya, kopi kan bisa awet
tidak harus langsung dijual dengan harga murah karena kopi itu unik gitu loh. Nah, itu yang pentingnya. Nah, pengembangan untuk proyek kita harapannya adalah kita menjadi eh, coupling yang benar-benar produktif, baik itu dari hasil, baik itu dari penyerapan tenaga kerja, juga baik itu dari pelemparan hasil panen di lahan. Karena teman-teman pembeli kan pengen juga dapat hasil yang lebih ya, bukan hanya membeli, juga bukan hanya membeli tanah, tapi juga mendapatkan nilai lebih dari tanahnya karena ditanami. Jadi kalau dia mau jual lagi akan up harganya, dan juga kalau belum dijual dia tetap mendapat hasil dari penjualan buahnya, hasil panennya seperti itu. Nah, kami insya Allah akan memperbanyak lahan-lahan coupling produktif yang dijual. Lalu kita juga akan beralih atau memperluas pangsa kita ke coupling komersil. Kalau tadi coupling produktif, sekarang coupling komersil, artinya coupling-coupling yang memang ditujukan untuk ruko, untuk toko lah, segala macamnya. Tapi belum saat ini ya. Yang ketiga, kita akan memperluas diri ke perumahan. Dan saat ini sudah dimulai. Jadi kita, tapi bukan proyek kita sendiri. Jadi ada teman kita yang punya proyek dan meminta kita untuk sebagai penanggung jawab penjualan seluruh proyeknya. Masih belum terlalu besar, hanya 28 unit perumahan, mungkin sifatnya townhouse gitu ya. Nah, di daerah Setu Bekasi. Nah, jadi kita akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjual lahan ini dan perumahannya. Nah, itu teman-teman kalau memang ada yang mau membutuhkan perumahan, ya boleh. Insya Allah harganya sesuai dengan apa yang didapatkan. Lalu pengembangannya juga kita ingin menjadi sentra produksi hasil tani. Jadi lahan kapling kita itu ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ya. Nanti yang akan masuk ke Bogor Timur. Itu banyak sekali sebenarnya potensi eh, pohon buah yang bisa tumbuh di sana. Nah, tapi masalahnya kan selalu pemasaran ya. Jadi kita harapkan nanti kita bisa bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk alumni-alumni IPB untuk menerima hasil panen kami seperti itu. Karena insya Allah yang kami lakukan melibatkan warga. Dengan lakunya hasil produksi dari kami, insya Allah warga yang terlibat akan semakin sejahtera. Nah, yang terakhir pengembangan kami adalah di edukasi multiskill. Jadi kami tidak hanya berkaitan dengan kebun adalah sumber daya penghasilan kami nantinya, tapi pengeluaran kami nantinya adalah arahnya ke edukasi multiskill. Kita harapkan dunia digital di anak-anak muda semakin berkembang. Kita akan membuat beberapa institusi pendidikan yang tidak panjang waktunya, tidak panjang waktu pendidikannya, tapi full skill, khususnya di bidang digital dan di bidang keagamaan tahfiz Quran. Jadi yang kita sedang susun yaitu program 1 tahun, di mana dalam 1 tahun itu terbagi menjadi beberapa subjek tentang dunia digital gitu ya, digital marketing, webmaster dan lain-lainnya. Dan setiap jurusan itu nanti setiap minggunya 4 hari untuk pelajari jurusan, 2 hari untuk pelajari tentang tahfiz Quran. Nah itu insya Allah tahun 2023 kita launching ya, paling cepat 2022 tapi sepertinya 2023. Ya mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, harapannya kerjasamanya adalah kita berharap sekali kalau bisa bekerja sama dengan seluruh alumni IPB yang insya Allah pasti banyak link-link ya untuk memasarkan produksi hasil tani dan juga fresh market gitu ya yang berada di kota-kota seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita akan terus memperbaiki diri untuk hasil panennya. Dan kami sesuai dengan target pengembangan kami di usaha di edukasi multiskill itu, kami harapkan bantuan teman-teman yang memang
berada atau sedang berkecimpung di bidang pendidikan untuk sama-sama mengembangkan dunia pendidikan seperti itu. Nanti kita bisa banyak hal lah, karena target kami adalah ingin mengembangkan mental wirausaha di anak muda, mengembangkan jiwa digital, juga mengembangkan jiwa apa ya, bertarung gitu ya, bertarung secara positif gitu, bukan bertarung secara negatif. Ya, negatif itu kan menjatuhkan lawan gitu ya, tapi kalau positif mempelajari kelemahan dari persaingan. Nah, setelah mempelajari kelemahan dari persaingan, kita mengisi kelemahan itu untuk lebih bangkit lagi. Oke, terakhir kalau pesan-pesan apa untuk teman-teman pengusaha, sesama pengusaha, ya bukan pesan sebenarnya ya, artinya ya sedikit kalimat lah, bahwa namanya kita apa ya, berkomunikasi kan sebenarnya dagang ya. Semuanya dagang. Kita sedang memperdagangkan kebaikan kita, talenta kita, dan segala macam. Nanti begitu orang melihat, oh kita ahli di sini nih, kita akhirnya dipercaya untuk mengelola sesuatu. Jadi berhubungan dimanapun, ke siapapun, pastikan hubungan kita baik. Nah, hubungan baik biasanya berawal dari hubungan ke orang lain baik, biasanya berawal dari hubungan di keluarga baik. Seperti itu, supaya orang bisa melihat ketulusan kita ya. Kalau kita di keluarga tidak baik, di luar baik, pasti nanti ujung-ujungnya nggak benar, nggak beres. Jadi benarkan dulu di dalam, di keluarga, baru kita akan terlihat mantap di luar. Demikian perkenalan dari saya, maaf terlalu panjang. Silakan disaring seperlunya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.